Jin itu sebenarnya nggak mau menampakkan diri ya. Dalam arti kalau kita bisa melihat kan otomatis dia menampakkan diri. Iya pak, iya. Aslinya pak, aslinya banget kalau dia nggak. Aslinya banget Jin itu yang nggak ada yang cakep. Ya kalau untuk bisa masuk ke dalam mimpi kita itu, ya kira-kira gini ya, kita yang ambil gampangnya aja. Mungkin di saat kita mau tidur, badan kita masih kotor atau kita tidak baca doa, iya, tidur seperti itu. Ya udah, ngumpul lah mereka. Ya sama kayak Margo lah, kalau disediain makanan terus di sini kan. Betul, selalu datang sini kan Margo. Kopi gitu kan. Tapi itu jadi juga dari dulu suka bikin penasaran tuh Pak. Kenapa kalau sajen itu identik yang wangi ya? Kopi kan wangi, kopi terus pahit juga kan? apa namanya? Bunga. Itu jadi gini, untuk bunga itu kan konon ceritanya Jin itu memang suka dengan bunga. Jadi makanan mereka bunga. Ada juga yang bilang suka minyak ya kayak jenis-jenis minyak apa ya? Kayak apel Jin dan lain-lain itu mungkin memang itu kesukaan mereka. Nah, sekalinya kita pernah menyiapkan seperti itu, otomatis mereka akan ketagihan, biasanya kan seperti itu. minta lagi. Ya, di situ. Dan seperti kita ambil contoh apel Jin itu, otomatis kan itu kan untuk memanggil ya, untuk mengundang mereka. Ya itulah, makanya mereka kadang-kadang secara tidak langsung itu minta seperti itu lagi. Apel Jin Pak, itu khusus gitu atau? Khusus, biasanya itu dipergunakan di dunia ya uka-uka juga, perdukunan juga biasanya kan seperti itu. Itu apelnya beda gitu Pak? Hah? Pohonnya beda atau apel enggak, biasa itu tapi di cuman namanya apel Jin. Jadi apa ya, di dalamnya juga kayak sejenis, dia bukan buah apel. bukan. Cuma istilahnya. Istilahnya apel Jin. Apel Jin. Ya, itu juga kalau yang asli katanya sih harganya lumayan mahal. Lumayan mahal. Kalau yang asli Pak berarti ada yang berusaha ada yang, memalsukan. Ya kawinnya lah. Yang kawinnya. Cuman kan kalau kita mau memerintah Jin itu kan, kalau kita ambil yang kawinnya otomatis kan dia nggak mau, bisa dia tahu kan. Dia tahu. Seperti itu. Kayak orang juga ya. Dibeliin baju KW. Apaan nih gitu. Nah, berarti Jin itu dia bisa ngelihat kita, tapi kita nggak bisa lihat dia nih. Logikanya memang begitu itu ya. Pak? Cuman ada yang bilang Jin itu sebenarnya nggak mau menampakkan diri ya. Dalam arti kalau kita bisa melihat kan otomatis dia menampakkan diri. Iya Pak. Jadi ada yang cerita itu, ada yang bilang Jin yang menampakkan diri itu bahwa beliau ini akan mendapatkan apa ya? Akan dikucilkan, sial katanya. Jin yang sial yang bisa kelihatan manusia. Itu. Jadi bisa dikategorikan masuk Jin penasaran lah, istilahnya seperti itu. Itu berarti kalau Jin bisa baca pikiran kita nggak Pak? Maksudnya kita nggak ngomong nih Pak, tapi kita cuma mikir atau ngomong di dalam hati, itu bisa tahu nggak? Kalau yang saya ketahuin sebenarnya tidak ya, tidak bisa membaca pikiran manusia sebenarnya. Nah, yang dibaca oleh beliau ini karena keluh kesah kita terucap keluar dari bibir, itu yang dibaca Jin kan seperti itu. Berarti kalau Jin itu bisa mendeteksi nggak? Biasanya kan kalau orang kan ada kan ya bilang kalau takut ntar malah diiniin, tapi kalau berani enggak. Itu gimana Pak, bener nggak Pak? Sebenarnya ya gimana ya, Jin dengan manusia itu nggak jauh beda ya sebenarnya, masalah rasa takut ya. Ya sebenarnya sih beliau itu juga sebenarnya nggak mau menampakkan diri di depan manusia, itu sebenarnya nggak mau. Sebenarnya nggak mau juga ya Pak? Ya itu mungkin yang menampakkan Jin yang kepepet kali. Yang kepepet. Artinya berarti kalau kita ngomongin Jin begini, untungnya makhluk-makhluk seperti itu dia tidak mendengar. Tidak mendengar. Ya seandainya kita teriak, setan lo, Jin lo, kalau dia dengar otomatis ngamuk dong. Di situ. Tapi dia nggak dengar. Nggak dengar, seperti itu. Nah, terus yang ada dibilang katanya Jin bisa bicara dengan kita, itu sebenarnya bisikan ya. Bisikan. Kalau bicara langsung itu tidak. Jadi bisikan, hanya terdengar di kuping sebenarnya.
bisikan gitu. Terus cara kita balas, masa kita mau komunikasi sama dia bisikin, terus kita balas ucapannya dia gitu, jawabnya itu misalnya gimana? Nah, untuk hal seperti itu ya, makanya saya bilang tadi tidak semua manusia mampu. Untuk hal seperti itu ya. Jadi hanya orang-orang yang tertentu saja yang seperti itu. Berarti yang punya kemampuan bisa. Iya, jadi bisikan-bisikan itu tuh otomatis kan ada sesuatu ya, dalam arti mungkin beliau ada permintaan dan juga atau kita juga ada permintaan dengan beliau untuk minta tolong apa, kan seperti itu. Berarti jin juga terkadang butuh bantuan manusia, Pak? Ya begitulah. Gitu ya. Wah, Itu kalau yang ngeri juga. ngikutin sampai rumah itu ada ketertarikan nggak biasanya? Jadi gini, manusia itu kan di dalam tubuhnya itu ada magnet ya. Apa tuh, Pak? Magnet. Magnet. Ya, magnet itu dalam arti ya itu bukan kayak magnet bisa menarik besi dan lain-lain, bukan. Jadi di dalam kita ini ya itu tadi yang kayak Ori kita tadi. Sebenarnya sih kita tidak mengajak, mungkin dia senang dengan yang ada di dalam tubuh kita itu, jadi dia ngikut. Nah, seandainya kalau memang dia ngikut terus kita nggak siap, otomatis kan ya akan terjadi seperti kesurupan dan lain-lain, kan seperti itu. Oh iya, makanya ada orang-orang kayak teman saya itu, Pak, katanya itu gampang disenengin jin gitu. Ya, mungkin di dalam tubuh dia itu ya magnetnya sangat kuat, Daya tariknya, dan juga bisa juga itu karena dia punya sesuatu, dalam arti gini, pernah minta dengan orang-orang yang bisa untuk daya tarik kayak pengasihan, otomatis kan kadang-kadang mereka nih sejalur nih ikut seperti itu. Dan juga kadang-kadang jin yang ngikutin manusia itu juga kadang-kadang jin suruhan. Iya, tadi balik lagi lah gitu ya. Jin suruhan. Kalau yang ciri-ciri orang yang menarik bagi jin itu salah satunya tadi nih ya. Iga jarang. Iganya jarang. Orang yang sering bengong, seperti yang pikiran kosong lah. Sering bengong. Itu jin itu bisa ini nggak, Pak? Masuk ke mimpi? Bisa. Jadi kan apa ya, sifatnya beliau ini kan seperti angin ya, semaunya mereka bisa apa aja bisa. Nah itu apa ya, kalau untuk bisa masuk ke dalam mimpi kita itu ya kira-kira gini ya, kita yang ambil gampangnya aja, mungkin di saat kita mau tidur badan kita masih kotor atau kita tidak baca doa atau tidur, seperti itu. Itu filosofinya ya, kenapa kalau mau tidur orang dulu kan bilang cuci kaki, cuci tangan, berdoa. Iya. Maksudnya itu ya. Betul. Lagian juga kalau pas badan kita kotor tidur juga nggak enak kan? Iya benar, Pak. Nggak enak, makanya harus mandi dulu, harus bersih badan dulu. Mandi go. Mbak Heri juga jarang mandi masalahnya. Banyak juga ini. Ya kalau kita mau cerita tentang dunia seperti itu, sebenarnya sih nggak akan ada habisnya. Selama kita hidup, semasa kita hidup ya selalu pasti akan ada. Karena kan kita itu kan manusia itu kan selalu hidupnya berdampingan sama lain alam kan. Jadi pesannya buat teman-teman ya Pak, apa kalau itu ya udah diterima aja, atau kalau ada ngerasa seperti ada gangguan dilawan, diusir, atau gimana tuh Pak? Bagusnya? Kalau itu tergantung dari orangnya lagi. Tergantung dari kita. Kalau kita seneng dirasukin, maksudnya didampingin, ya mau dibuang kan sayang, ya kan? Oh. Nah kalau memang kita merasa terganggu, ya kita harus buang. Harus buang kan? Buat apa kan seperti itu? Tapi ya nggak bisa dipungkiri ya, di setiap tempat pasti ada itu Pak ya. Semua tempat-tempat itu pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada. Apalagi kayak setan, karena memang dia dari awal adanya manusia kan memang dia berjanji mau mengganggu cucu Adam. Seperti itu. Satu-satunya maksudnya dulu dia disuruh sujud nggak mau. Nggak mau. Dia mengaku lebih sempurna dari manusia kan, seperti itu.
Dia diciptakan lebih duluan nih. Nah, iya. Senior masa suruh sujud ke junior gitu. Udah berapa menit kok? Baru setengah jam. Masih. Apa lagi nih kok? ya apa? Dulu kok. Apaan? Tadi kan kita bicara tentang dunia pengobatan ya. Terus Iya Pak, apa tuh Pak? Kira-kira yang mau diceritain dari Bapak apa nih Pak? keluh kesahnya ya, jadi Iya. suka dukanya di dunia pengobatan itu ya. Cuman kan tidak semua orang yang punya seperti itu pengalamannya akan sama, tidak. Jadi masing-masing itu orang pasti akan punya pengalaman sendiri untuk dunia pengobatan. Nah, yang keluh kesahnya ya kita pas menanganin satu pasien yang susah gitu. Jadi kan kadang-kadang kita itu juga kayak mau nyerah gitu ya, seperti itu. Cuman tetap di dalam hati kita tetap harus berusaha, harus sembuh, seperti itu. Karena itu ya, apa namanya, motivasi nolong orang Iya, itu ya betul. Pak? Motivasi nolong orangnya itu. Ya otomatis kalau seandainya kita menolong orang tidak tuntas, nah nanti beliau ini akan masuk lagi lebih kuat lagi, seperti itu. Kalau Bapak sehari-harinya kegiatannya apa Pak? Apa ya, kegiatan sehari-hari biasalah seperti orang-orang kebanyakan ya, di saat waktunya kerja ya kerja. Oh, tapi berarti bukan yang Enggak terlalu fokus ke sana, setiap enggak. hari Enggak. gitu, enggak ya. Kita juga tidak menawarkan diri, tidak mengiklankan diri. Jadi pas kebetulan ada yang butuh bantuan, mereka minta tolong, ya kita bantu. Dari mulut ke mulut gitu Pak Ya, ya. begitu. Kenalan teman. Oh, ini kalau udah begini minta tolong sama Pak Alek nih, bisa gitu. Tapi ada aja gitu Pak, sering Pak, ada yang Sering. Jadi gini, yang saya alamin sekarang ini kan pengobatan itu kita nggak harus selalu datang ke pasien ya. Oh, iya. Dalam arti jarak jauh juga kita bisa. Yang penting mediasi dan orang yang kita tuju tepat. Dalam arti, nah kalau kita minta tolong pegang air, ayo kita bareng-bareng salawatin. Yaudah. Oh. Nah setelah selesai salawat itu ya kasih minum. Insya Allah penyakitnya akan sembuh. dituntun gitu Pak Iya. ya. Dari jarak jauh. Kalau yang santet online gitu ada tuh. Santet konten online? sekarang santet online Santet online. Ada. bisa itu. Bisa. Santet Jadi online. makanya saya bilang tadi, untuk pengobatan itu kan nggak harus kita datang ke lokasi ya kalau jauh. Kalau jauh seandainya kita di Jakarta atau yang sakit di Jogja, kita ke sana kan butuh waktu, butuh biaya, tenaga kan. Nah, toh bisa melalui jarak jauh ya kenapa enggak gitu loh. Jadi udah cukup kita kasih air, mereka megang air, kita sama-sama sholawatin dari jarak jauh. Udah minum. Mama pernah Pernah ya Mama ya. sama Mbak Tri di kampung. Iya, jadi ada pengalaman sebenarnya. Kayak ibunya Farhan ini adek Hmm. kan sakit ya, nggak sembuh-sembuh. Hmm. Katanya sih ada yang Ganggu. ganggu. Dan juga gini, di dalam dunia pengobatan ini ya, jadi si yang ngobatin ini ya, jadi istilahnya itu cocok-cocokan ya dengan pasien ya. Benar. Meskipun beliau yang bisa ngobatin sudah kawakan, udah terkenal, belum tentu dia akan bisa menyembuhkan si A ini loh. Kadang-kadang orang yang baru belajar bisa nyembuhin, Bisa. karena kan Cocok. cocok-cocokan seperti itu tadi. Atau bisa juga kalau orangnya percaya, wah bisa nih, bisa. Tapi kalau orangnya walaupun yang ngobatin udah pengalamannya udah banyak, tapi kalau orangnya Nggak percaya sama aja bohong. nggak bisa Pak ya. Iya. Jadi gini, yang dikatakan percaya itu tetap jangan kita itu sombong, dalam arti gini. Kita bisa membantu, bisa mengobatin orang juga itu karena Allah ya. Bukan karena kita. Karena kita. Bukan. Jadi semua itu karena izin Allah. Makanya semua itu bisa sembuh. Seperti itu. Tapi untungnya sekarang sih udah sembuh sih. Dengan Pak Heri itu juga bisa sembuh deh, pintar. Itu guru senior saya Pak Heri. Heri Bogel namanya panggilan.
kalau dari pengalaman di lingkungan penilaian orang itu gimana? Justru gini, Hal yang kayak gini tuh. biasanya gini ya. Seandainya saya bisa nih ya, belum tentu orang di dekat lingkungan saya itu tahu. Jadi justru orang jauh, yang jauh-jauh. orang jauh. Nah kita juga kadang-kadang bingung. Nah kok sampai bisa tahu saya bisa ngobatin orang dari mana? Enggak, ini saya dapat bisikan harus larinya ke sini, jalan ke ini, kan seperti itu. Bisa gitu juga Pak ya? Sering ya seperti itu juga saya sering. Kadang-kadang justru saya juga nggak kenal dengan beliau, tiba-tiba datang. Ada yang dari daerah Kerawang, daerah Bandung sana, tiba-tiba datang minta tolong. Saya kan nggak bisa apa-apa, cuman saya tunjuknya disuruh sini. Ya udah, ya karena kita yakin dengan adanya Allah, ya insya Allah, dan kita juga yakin ya insya Allah sembuh. Bisa. Itu sebelum kita melakukan pengobatan gitu, ada ritualnya nggak Pak? Laku khusus gitu yang harus Tidak. dilakukan? Biasa-biasa aja. Enggak. Atau secara rutin harus misalnya tirakat atau apa? Atau Yang pasti rajin ibadah, wajib ibadah, iya itu. sholawat, zikir, itu yang pasti itu. Ya mungkin kalau dia menggunakan media yang aneh-aneh ya mungkin harus ada ritual, biasanya seperti itu. Jadi kan cara pengobatan kan macam-macam. Ada yang harus diritualkan dulu, ada yang spontan. Spontan. Kan seperti itu. Tapi artinya kemampuan itu bisa dipelajari ya Pak? Berarti Pak? Ya, memang semua itu harus kita pelajarin, harus kita matangkan. Atau memang sebenarnya ini nggak semua orang mempelajari bisa, karena yang bisa itu ya karena memang ada bakatnya gitu. Jadi kalau menurut saya ya, sebenarnya semua orang itu bisa. Bisa. Semua orang itu bisa dalam arti gini. Yang penting kita yakin dan percaya sama yang di atas. Itu aja. Ya, feeling aja lah. Feeling. Ya udah, pegang. Insya Allah sembuh. Yang penting kita yakin sama Allah. Kita aja. Dan yakin bahwa penyakit ini bisa kita hilangkan. Ya, bisa bikin sakit ya jadinya. Itu sumber awalnya itu dari mana? Kekuatan-kekuatan kayak gitu. Nah, ada yang bilang Banten nih gudangnya atau jadi gini. Toraja gitu. Kalau untuk masalah kekuatan-kekuatan itu sebenarnya nggak dari mana-mana tuh, semua tuh ada. Semua ada kok. Cuman kan kadang-kadang orang sudah menggembar-gemborkan, oh ini kekuatannya dari sini, ini dari sana. Sebenarnya nggak juga sebenarnya. Karena berhubung orang sudah mengklaim di sini adanya, maksudnya asal penyakitnya atau yang memerintah dari sini, jadi akhirnya dari mulut-mulut ke mulut terkenal lah di situ. Oh setiap penyakit ini pasti yang ngirim dari sini. Banten biasanya. Nah sebenarnya nggak juga, nggak adil juga hal seperti itu. Begitu pun ntar lu Nggak adil juga. diprotes Jadi orang kita Banten. nggak boleh memvonis bahwa ini penyakit ini yang ngirim ini dari Banten. Belum tentu. Belum tentu. Kan situ. Berarti gitu. Kalau tadi gimana santet online tuh gimana sih? Nggak ada santet. Ada Gimana kontennya. tuh? Ada. Jadi gimana tuh? Dia tadi kayak video call. Apa? Santet online. Sahadat online ya sama. Jadi ya kayak kita video call gitu, bicara biasa. Pura-pura gerak nyekek gitu. Nah, bisa. Banyak yang mampu yang seperti itu, banyak. Jadi sejenis kayak uji nyali aja. Nah seandainya itu kalau siaran langsung Iya. live ya. Nah itu kalau memang kita seandainya kita punya kemampuan bisa mengganggu atau mengacaukan pikiran peserta itu, ya insya Allah bisa masuk. Oh, peserta yang uji nyali Iya. dikacauin terus nanti Hmm. kemasukan dia itu. Jadi ada juga banyak juga yang mampu, gua kirim deh biar dia terganggu, yang tadinya dia berani kita masukin ngirim jin apa. Itu kalau memang benar kita yakin ya masuk, bisa. Seperti itu. Ini kayak gini beda nggak sih? Nah, saya juga pernah, ya mohon maaf sih sebenarnya nggak harus diceritakan hal seperti itu ya. Saya juga pernah waktu uji nyali, maksudnya orang uji nyali karena dia lab gitu kan, nyoba nih, dia berani, terus kita berusaha masukin sejenis kayak jin dari harimau masuk, benar masuk. Benar masuk. Pernah live juga. Berarti pernah tuh Pak ikut acara begitu Pak? Kalau untuk ikut uji nyali saya sendiri sih belum pernah, cuman saya sering melakukan sendiri ya, contoh kayak kita mancing di tempat yang
sakral yang serem-serem tuh sering. Yang dinamakan melihat makhluk-makhluk yang aneh-aneh itu ya kayaknya udah terbiasa. Udah terbiasa. Ya jenis-jenis macam apapun tuh ya pasti ada lah yang namanya tempat serem kan. Otomatis kayak di rawa-rawa gitu kan, malam sendiri sering. Nah itu Pak, jadi kan ada tuh yang katanya jin itu aslinya mukanya jelek banget, tapi dia juga bisa menyerupai yang cantik banget, ganteng banget itu. Emang benar begitu Pak? Gimana ya, kalau tuh diceritakan tuh hal seperti itu agak sulit juga ya, dan sulit dicerna juga ya. Kadang-kadang jin itu memang dia bisa menyerupai apa aja gitu, semaunya dia. Di saat dia jelek ya jelek, di saat dia bagus ya bagus, kan seperti itu. Jadi nggak bisa. Seandainya saya pengen mau lihat jin, terus saya minta yang cakep, ya belum tentu nanti yang keluar cakep. Otomatis kadang-kadang ya dia ngeluarin yang jelek. Iya, terserah dianya gitu Pak. Terserah dia, semaunya dia. Tapi kalau aslinya Pak, aslinya banget kalau dia nggak. Aslinya banget jin itu yang nggak ada yang cakep. Nggak ada yang cakep. Nggak ada. Yang cakep kan, yang gagah kan manusia. Tapi ada cerita dulu tuh katanya bisa menikah sama jin terus. Itu bukan katanya ya, memang ada ya. Ada Pak. Nah jadi biasanya orang-orang yang seperti itu orang yang punya maksud, yang punya tujuan. Dalam arti maaf kita ambil kayak orang mau ngambil jalan pintas dari miskin pingin langsung kaya. Jadi kan otomatis kan jin ini kan dia minta, ada permintaan lah kan seperti itu. Ya kadang-kadang ya udah lo saya buat kaya, cuman lo harus kawin sama saya kan di situ. Ya kalau dia manusianya mau ngikutin ya bisa kaya, kalau nggak ngikutin ya mungkin nggak kaya, yang ada celaka kan biasanya, karena menolak keinginan dia kan seperti itu. Tapi kalau udah berinteraksi sekali kayak gitu udah nggak bisa lepas. Sebenarnya bisa lepas, cuman sangat-sangat sulit. Sangat-sangat sulit karena kita sudah ada perjanjian kan, perjanjian, ya itu makanya agak sulit. Itu lebih, perjanjiannya lebih kuat daripada surat hitam di atas putih bermaterai. Ya pasti. Dia ada nggak cukup berarti ya. Itu juga agak sulit kalau udah ada perjanjian seperti itu. Yang ada sih seandainya kita nggak bisa mengikuti kemauan dia, ya otomatis kita sendiri yang akan jadi korban atau keluarga kita kan seperti itu. Itu kalau ada orang pesugihan begitu jin, itu metodenya gimana tuh Pak? Apa si jinnya ini produksi uang langsung dikasih, atau dia bikin harus ada usahanya terus dibikin laris, atau gimana Pak? Yang Bapak jadi gini ya, yang saya tahu untuk hal seperti itu, kalau kayak sejenis pesugihan itu kan otomatis kan kita harus mengadakan ritual ya. Nah dalam ritual itu begitu dia muncul itu kan biasanya kan ada permintaan, dan kita juga ada permintaan. Permintaan kita tuh dalam arti kita maunya apa nih? Ritual kita itu mau memperkaya diri atau gimana kan tergantung kan. Nah otomatis kan seandainya kita ambil contoh kita mau memperkaya diri lah, otomatis kan si jin ini akan ada permintaan, ada perjanjian kita dengan beliau. Seandainya perjanjian itu atau permintaannya tidak dipenuhin, ya pasti akan menumbalkan sesuatu kan seperti itu. Dan juga meskipun segala sesuatunya kita udah penuhin, terus dia minta, tetap minta juga tumbalnya manusia, ya otomatis manusia lah. Nah biasanya manusia yang ditumbal itu ya orang yang terdekat dia, orang yang disayangin, biasanya kan seperti itu. Untuk menunjukkan kesetiaannya dia sama saya nih. Iya. Kalau kamu korbanin berarti kamu setia benar. Pasti ada imbal balik. Tambah senang itu ya. Pasti ada imbal balik. Kalau mau diturutin nih banyak banget pertanyaan tentang begini ya. Habis-habis ini. Ya makanya kalau kita udah bicara ke dunia lain, apalagi hal-hal yang menyangkut jin, setan, itu kan sampai akhir zaman juga nggak ada selesainya. Iya. Nggak ada selesainya. Pasti selalu ada cerita tuh pasti. Selalu ada. Nggak tiap hari, ya, tiap detik itu pasti ada cerita. Ada tiap menit cerita. ada, pasti ada itu. Satu pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan terakhir nih Pak. Oke, ya. Acara
acara TV-TV kayak gitu bener atau gimana? Kebanyakan. Jadi gini, saya tidak berani mengatakan itu tidak benar ya. Jadi yang namanya di TV-TV itu tuh ada yang benar, ada yang enggak, karena ada yang settingan kan Oh, seperti iya, itu. Jadi ada yang settingan. Nah, mungkin yang mendekati kebenaran itu yang live lah kita. Nah, secara itu kan karena dia langsung kan Langsung. di lokasi yang telah ditentukan seperti itu. Tapi kalau sebagai praktisi kayak Pak Alek nih, kalau ngelihat di TV bisa bedain nggak Pak? Wah ini settingan ini, oh ini beneran. Kayaknya sih kebanyakan orang hampir bisa mengatakan hal seperti itu. Jadi nggak harus orang khusus Harus ya orang khusus untuk ya? melihat itu, nggak harus orang khusus. Jadi kita lihat aja dari awal tuh, oh ini pasti settingan, tuh tahu seperti itu. Dan juga kan sekarang udah banyak permainan kamera kan bisa disetting dan lain-lain kan seperti itu. Iya sih. Oke banyak banget ini. Masih merinding nggak? Hah? Masih merinding nggak? Ya. Lumayan. Tapi kalau istilah untuk merinding ya, semua manusia itu pasti akan mengalaminya. Itu semua kan tergantung keyakinan kita dan iman kita. Sebenarnya itu aja sebenarnya intinya. Tapi bener nggak sih Pak kalau ada yang datang gitu terus efeknya merinding, efeknya apa? Itu Ya, itu bisa seperti itu bisa. Jadi sebenarnya karena apa ya, halusinasi kita. Jadi kita akhirnya kemakan juga, akhirnya ya merinding dan takut, akhirnya kan timbulnya begitu. Sebenarnya tergantung halusinasi tergantung kita. dari kitanya ya. Kalau kita selalu berpikiran positif ya insya Allah enggak. Enggak, iya Pak. Kalau istilah tuh merinding, sebenarnya nggak harus seperti itu. Kita pegang aja, kalau di saat kita gelut kan merinding biasa begitu. Iya. Dekat sama pacar dibelai ya, Kan merinding. merinding juga. Ya. Oke Pak. Banyak banget ini yang kita dapat nih, pengalaman-pengalaman dari Ya itu Pak baru Alek. sebagian kecil Baru sebagian yang kecil ya? berdasarkan sepengetahuan dan pernah saya alamin ya. Iya. Seperti itu. Kalau untuk cerita-cerita yang lain ya akan banyak sekali. Banyak hal-hal banget, seperti iya. yang aneh-aneh itu banyak. Nanti kita bisa bikin yang part berikutnya nih yang Oke, siap. di dalam. Oke. Oke Pak, makasih banyak nih Pak Alek. Oke, waktunya. iya, sama-sama. Terima kasih atas Ya. undangannya ya. Iya. Mohon maaf seandainya ada salah kata saya Oh, dan enggak, Pak. lain-lain, itu murni dari saya. Kalau benar itu karena Allah semuanya itu ya. Jadi tidak mengada-ada. Saya juga mohon Oke, maaf Pak kalau terima kasih. ada. Selamat malam. Selamat malam.